Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tika Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai buku besar pada sistem informasi akuntansi. Langsung aja kita ke materinya. Buku besar adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang ada di perusahaan yang isinya tuh merupakan klasifikasi atau kelompok akun-akun yang ada di jurnal sebelumnya nih. Jadi dalam buku besar itu, setiap akun-akun yang ada di jurnal itu diposting ke buku besar. Kayak contohnya ada akun kas, akun piutang, akun utang, akun persediaan. Nah itu diklasifikasi lagi ya, setiap kelompoknya. Nah sedangkan buku pembantu itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat lebih detail dari buku besar itu. Dari akun yang ada di jurnalnya itu yang lebih detail atau yang emang transaksinya itu banyak, nah dicatat dalam buku pembantu agar lebih mudah. Jadi perbedaannya itu kalau buku besar itu merupakan gambaran umum, catatan dalam gambaran umum yang merupakan mencakup semua isi dari akun-akun jurnal, sedangkan kalau buku pembantu tuh hanya beberapa akun yang emang transaksinya udah banyak, terus dicatat agak lebih detail lagi gitu. Nah juga, controlling akun atau rekening control merupakan buku besar yang dibuatnya tuh melalui buku pembantu. Selanjutnya ada formulir rekening buku besar. Nih, yang pertama itu ada formulir buku besar dengan bentuk biasa atau biasanya disebut dengan huruf T ya. Nah, ini contohnya. Nah, itu yang paling simpel dan biasanya paling sering digunakan tuh yang ini kalau secara manual ditulis nih. Lalu yang kedua itu ada rekening berjalan dengan satu kolom saldo. Ini contohnya. Lalu yang ketiga itu ada rekening berjalan dengan dua kolom saldo. Nah, ini contohnya ada. Yang terakhir adalah rekening buku besar yang lama dengan yang baru gitu, kolomnya itu ada dua. Ini contohnya. Selanjutnya ada klasifikasi rekening. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan laporan keuangan. Kalau berdasarkan laporan keuangan nih, rekening itu diklasifikasikan pertama ada menurut laporan neraca dan yang kedua ada menurut laporan laba rugi. Lalu ada juga klasifikasi rekening berdasarkan arus nilai. Selanjutnya ada kode atau chart of account. Nah, kodenya itu adalah suatu kerangka atau kombinasi yang menggunakan angka atau huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya ini. Nah, kode ini tuh dibuat agar memudahkan kita dalam pengolahan datanya gitu. Karena dengan kode itu, maka si datanya itu akan mudah diidentifikasi. Makanya nih, kalau dalam sistem akuntansi itu, kode atau chart of account itu merupakan dasar dari sistem akuntansi ini sendiri. Adapun syarat kode yang baik, yaitu yang pertama, kode yang disusunnya itu harus disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua itu kodenya itu harus hanya mewakili satu item. Lalu yang ketiga itu kodenya itu harus mudah diingat dan tidak membingungkan ya. Lalu yang keempat itu kodenya itu harus fleksibel. Yang kelima, kodenya itu harus memiliki jumlah angka atau huruf yang sama. Nah, lalu yang keenam, kalau kode yang panjang itu harus digunakan dipotong-potong gitu, kayak misal 4 digit pertama terus dikasih tanda strip gitu. Nah, selanjutnya dilanjutin tanda strip lagi. Nah, yang terakhir, kalau kode yang panjang itu harus diberikan cek digit. Nah, untuk mengecek kebenaran kodenya ya. Posting atau pembukuan merupakan proses sortasi atau pemindahan data ke dalam buku besar atau buku pembantu. Nah, adapun metode-metode dalam posting ini tuh, yang pertama ada metode tangan atau manual ya. Nah, ini ada contohnya, contoh alurnya menggunakan flowchart. Lalu yang kedua itu ada metode langsung atau direct posting dari buku pembantu. Nah, ini ada contohnya. Yang ketiga itu ada direct posting dari dokumen sumber. Ini contohnya juga. Yang terakhir adalah metode tanpa buku pembantu. Ini contohnya. Oke, yang terakhir yaitu cara penanganan dokumen. Dokumen sumber atau media ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media tunggal, yaitu dokumen yang isinya itu hanya berisi satu rekening yang akan didebit atau kredit nih. Makanya metode pencatatannya pun tidak memerlukan metode tertentu. Nah, lalu yang kedua itu ada media campuran. Jadi dokumennya itu berisi lebih dari satu rekening yang akan didebit atau dikredit. Makanya pencatatannya pun memerlukan metode tertentu nih, karena dalam setiap pencatatannya itu harus memerlukan 5 tahap. Nah, yang pertama itu tahap pengambilan data yang akan dicatat, lalu yang kedua itu adalah tahap menentukan kartu rekening yang akan didebit atau dikredit nih. Lalu yang ketiga itu adalah mencari arsip kartu rekening yang sebelumnya dipilih nih. Lalu yang keempat itu adalah mencantumkan atau mencatat data yang ada dalam media itu
ke dalam kartu rekening, dan yang terakhir adalah mengembalikan kartu rekening ke dalam arsip agar mudah dicari lagi. Berikut ada contoh buku pembantu, rekening kontrol, dan jurnal yang berkaitannya ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.